Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk ke bab 2 ya, tentang bilangan real R ya. Nah, di sini di subbab 2.1 kita akan mempelajari tentang sifat dari bilangan real. Di sini ada sifat aljabar dari bilangan real ya. Jadi bilangan real itu memenuhi dua operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian, addition sama multiplication. Di situ ada A1 sampai A4 itu menunjukkan addition atau penjumlahan. Nah, yang M itu multiplication, sedangkan yang D itu adalah distributif ya. Sebenarnya 9 sifat ini kalian sudah sangat mengenal sekali. Dari A1 yaitu komutatif, bisa dibolak-balik ya, penjumlahan. Kemudian A2 yaitu asosiatif, yang dikerjakan yang mana dulu? Yang A3 itu adalah untuk penjumlahan ya, ada yang namanya elemen 0 di bilangan real, sedemikian hingga 0 itu kalau ditambahkan dengan suatu bilangan real A, hasilnya akan sama dengan A itu sendiri. 0 plus A itu sama dengan A plus 0, hasilnya sama dengan A. Untuk semua A di bilangan real ya, itu namanya existence of zero element ya, eksistensi dari 0. Kemudian untuk sifat yang keempat dari penjumlahan, yaitu ada min A. Itu adalah negasinya gitu ya. Nah, di situ A plus min A inverse-nya itu akan sama dengan 0. Ya, A plus min A itu akan sama dengan 0, dan min A kalau ditambahkan A itu akan sama dengan 0. Boleh dibolak-balik gitu kan ya. Kemudian yang multiplication juga gitu, perkaliannya juga sama, memenuhi sifat komutatif, asosiatif, dan ada elemen yang namanya 1 yang berbeda dari 0 ya, sedemikian hingga 1 kalau dikalikan 0, 1 kalau dikalikan A itu akan sama dengan A, dan A kalau dikalikan 1 itu sama dengan A itu sendiri ya, existence of unit element. Unit element itu berarti 1 ya. Kalau tadi zero element itu 0. Itu untuk di penjumlahan. Kalau di perkaliannya ada unit element 1 ya. Nah, untuk setiap A tidak sama dengan 0, A-nya nggak boleh 0 ya, di R ada inverse-nya. Kalau penjumlahan tadi inverse-nya adalah min A, kalau perkalian inverse-nya itu adalah 1/A, sedemikian hingga A kalau dikalikan 1/A itu akan sama dengan 1, sama dengan eksisten elemennya tadi ya. Nah, yang D itu adalah distributif, gabungan dari perkalian dan penjumlahan. Kalau ada A dikalikan B plus C, itu bisa kita katakan A dikalikan B ditambah A dikalikan C ya. 9 sifat ini adalah sifat-sifat dari operasi bilangan real. Sehingga kalau ada sifat selain 9 sifat ini, itu akan menjadi teorema. Teoremanya, caranya kalian membuktikannya ya berdasarkan 9 sifat yang tadi. Contohnya, di teorema 2.1.2 yang A. Jika Z dan A adalah elemen di R dengan Z plus A sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Buktikan bahwa Z itu sama dengan 0. Caranya gimana? Nah, di sini kan kita akan membuktikan Z sama dengan 0 ya. Berarti menggunakan sifat-sifat tadi, Z itu sama dengan, bisa saya tuliskan Z plus 0, ini menggunakan A3. Existence of zero element ya. Ini cara membuktikannya menggunakan 9 sifat tadi itu seperti ini. Z plus 0, existence of zero element. Nah, dari situ menggunakan A4, 0 itu kan katanya sama dengan A ditambah inverse-nya, A ditambah min A. Ini A4-nya ya. Berarti 0 di sini bisa diganti dengan ini. Z plus A plus min A. Nah, setelah itu menggunakan asosiatif, kurungnya dibuka ya. Kita dapat Z plus A itu sama dengan Z plus A ditambah min A ya. Z plus A-nya tadi diketahui sama dengan A. Berarti kita punya ini sama dengan ini ya. A plus min A. Berdasarkan existence of zero element, ini menggunakan A2 ya. Asosiatif, berdasarkan sifat A4 tadi, A plus min A, itu didapat sama dengan 0. Ini menggunakan A4. Jadi terbukti kalau Z itu sama dengan 0.
Itu cara membuktikannya menggunakan 9 sifat tadi ya. Kemudian ini yang B, kalau U dan B tidak sama dengan 0, itu adalah elemen di R di bilangan real, dengan U dikalikan B itu sama dengan B, ini yang diketahui ya, maka U-nya itu pasti sama dengan 1. Caranya gimana? Ini kan perkalian. Nah, ini akan dibuktikan kan perkalian, berarti yang kita gunakan adalah unit elemen. Gitu. Kalau tadi kan ini adalah penjumlahan, berarti kita menggunakan zero elemen. Kalau ini menggunakan unit elemen. U itu sama dengan U dikalikan 1 ya. M3. Kemudian U itu dikalikan 1 tadi, resiprokal tadi kan ya. Inverse B dikalikan ini 1 sama dengan B dikalikan 1/B, ini M4. Dari sini menggunakan sifat asosiatif sama seperti yang atas tadi ya. Ini M2 ya. U dikalikan dengan B dikalikan 1/B. U dikalikan B-nya tadi katanya sama dengan B, ya tinggal diganti. Ini sama dengan B. Dikalikan 1/B berdasarkan M4 lagi resiprokal tadi, itu hasilnya sama dengan 1. Sudah terbukti. Nah, untuk yang C ini ya, silakan kalian pelajari. Nanti akan saya tanyakan ketika tatap muka. Ya. Selanjutnya, di teorema 2.13 itu juga ada lagi kalau A-nya tidak sama dengan 0 ya, dan B di R sedemikian hingga A dikalikan B itu sama dengan 1. Kalau ada A dikalikan B sama dengan 1, maka B-nya itu sama dengan 1/A. Ya benar ya. Tapi bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya menggunakan 9 sifat dasar dari bilangan real yang tadi. Ya. Di sini, ini kan hubungannya sama perkalian. Berarti yang kita gunakan adalah sifatnya perkalian ya. B itu sama dengan 1 dikalikan B. Nah, kemudian 1 itu kita manipulasi. Satunya itu bisa kita tuliskan 1/A dikalikan A. Ya. Ini kan negasinya. Maaf, lawannya tadi ya. 1/A itu dikalikan A. Kemudian menggunakan M4. Ini maaf, gini. Ini bukan M4 ya. Ini M3, ini M4. Kemudian kita menggunakan asosiatif. Asosiatif itu M2 ya. Berarti yang ini dikerjakan dulu, A dikalikan B. Kita punya akhirnya 1/A dikalikan, tadi keterangannya A dikalikan B itu 1. Berarti 1/A dikalikan 1. Berdasarkan M3, kembali lagi. Ini sama dengan kalau ada bilangan real dikalikan dengan 1, hasilnya akan sama dengan dia sendiri. 1/A itu kalau dikalikan 1 hasilnya akan 1/A. Sudah terbukti gitu ya. Yang B juga gitu. Yang B kalau ada A dikalikan B itu sama dengan 0, maka kalau enggak A-nya 0, B-nya yang 0. Gitu. Nah, caranya bisa kalian lihat sendiri di sini ya. Kalian pelajari, nanti kalau ada kesulitan ditanyakan waktu tatap muka. Nah, selanjutnya di sini ada tentang rasional dan irasional, tentang bilangan rasional, pecahan, dan irasional ya. 2.1.4 di situ ada teorema bahwa tidak ada bilangan rasional sedemikian hingga R kuadrat itu sama dengan 2. Nah, cara membuktikannya di sini kita menganggap ada dulu. Di sini kan yang akan dibuktikan tidak ada bilangan rasional. Rasional itu berarti pecahan ya. R, rasional R sedemikian hingga R kalau dikuadratkan itu sama dengan 2. Ini yang mau dibuktikan. Tetapi di sini kita menganggap bahwa ada bilangan rasional yang kalau dikuadratkan itu sama dengan 2. Anggap R itu
Anggap bilangan rasionalnya itu saya namakan P dibagi Q. Jadi kita anggap ada dulu ya. Kalau ada berarti kan berdasarkan ini tadi R kuadrat sama dengan 2, berarti P per Q dikuadratkan itu sama dengan 2 ya. Nah kemudian ini dimisalkan ya, P sama Q itu bilangan positif biar gampang ya. P dan Q dua-duanya positif. Yang namanya pecahan itu kan pecahan yang paling kecil. Misalkan 2 per 3, 4 per 5. Ini kan yang paling sederhana kan ya. Pecahan itu dikatakan paling sederhana kalau P dan Q-nya FPB dari P sama Q itu sama dengan 1. Gitu kan. Pecahan itu dikatakan dia itu sederhana kalau FPB-nya P sama Q itu sama dengan 1. Makanya di sini have no common integer factors other than 1. Maksudnya FPB-nya 1 ya. Jadi ingat tadi P dibagi Q dikuadratkan sama dengan 2 dengan FPB P sama Q itu sama dengan 1. Gitu ya. Karena nah ini dapat dari mana? Tadi kan P dibagi Q dikuadratkan itu sama dengan 2. Berarti kalau kita pecah P kuadrat dibagi Q kuadrat itu sama dengan 2. P kuadrat itu sama dengan 2 Q kuadrat. Gini kan? P kuadrat itu sama dengan 2 dikalikan sesuatu. 2 dikalikan sesuatu berarti kesimpulannya P kuadrat ini adalah bilangan genap. Ya. Karena dia kan 2 dikalikan sesuatu. 2 kalau dikalikan apapun itu hasilnya akan genap. Makanya P kuadrat ini genap. Nah karena P kuadrat itu genap berarti P-nya juga genap. Gitu ya. P genap. Nah tadi kita punya. Tadi kan kalian punya P genap. Kemudian FPB-nya P sama Q itu adalah 1. Sekarang bayangkan ya seperti contoh saya tadi ini. 2 per 3, 4 per 5 ya. Saya bisa menyimpulkan bahwa Q-nya itu pasti bilangan ganjil. Yang bawah itu pasti bilangan ganjil. Karena P-nya genap, yang atas ini kan tadi genap kan dapatnya ya. Dan mereka FPB-nya harus 1. Sehingga dapat kita simpulkan Q-nya itu pasti bilangan ganjil. Tuh ya. Nah, karena P itu genap, maka bisa saya tuliskan P itu sama dengan 2 dikalikan M. Untuk M, elemen natural gitu ya. P genap, berarti bisa saya tuliskan 2M. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kalau genap itu 2 kali sesuatu. Kalau ganjil 2 kali sesuatu dikurangi 1 gitu ya. Maka tadi kita punya P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. P-nya kita misalkan 2M, berarti 2M kuadrat. Ini sama dengan 2Q kuadrat. 4M kuadrat itu sama dengan 2Q kuadrat. Dibagi 2-nya, ini jadi 2M kuadrat sama dengan Q kuadrat. Nah, dari sini apa kesimpulannya? Q kuadrat itu sama dengan 2 dikalikan sesuatu. Berarti Q kuadrat ini adalah bilangan genap. Gini ya. Q kuadratnya ternyata bilangan genap. Kalau Q kuadratnya genap, berarti Q itu adalah bilangan genap. Padahal tadi dari informasi yang kita punya, kalau kita menganggap rasional tadi, harusnya Q-nya itu adalah bilangan ganjil tadi kan. Ternyata di sini didapat Q-nya itu genap. Nah, ini namanya kontradiksi. Kontradiksi dengan pengandaian. Kontradiksi. Sehingga asumsi kita bahwa ada bilangan rasional sedemikian hingga R kuadrat sama dengan 2 itu salah. Asumsi kita itu salah. Yang benar apa? Yang benar adalah tidak ada bilangan rasional yang memenuhi R kuadrat sama dengan 2. Ini adalah pembuktian dengan menggunakan kontradiksi. Jadi kita menganggap kebalikannya ya. Kalimat kebalikannya itu benar. Kemudian dari informasi itu kita menemukan bahwa pengandaian kita itu salah. Yang benar adalah ya yang di teorema gitu.